Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Mari bawa korban pujian. Bagi Yesus. Ku rasakan hadirat-Mu.
Haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Betapa indahnya alam semesta dan luar biasanya alam yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itulah yang mengundang kita untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi akan cinta kasih kami dan sukacita kami ketika kami datang beribadah. Kami saat ini datang dengan satu kondisi, berada dalam satu kondisi yang kurang mengenakan, dan seringkali kami bertanya, apakah iman kami adalah iman yang benar? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang harus kami percayai? Seringkali kami digoyahkan dengan segala macam kesulitan-kesulitan di sekitar kami. Tetapi hari ini kami datang Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya ketika kami kembali dari rumah kehidupan kami masing-masing, Tuhan Tuhan ubahkan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, oh, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah
Shalom rekan-rekan sekalian, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami telah menyiapkan hati kami melalui puji-pujian, melalui doa, untuk kami sekarang belajar kembali firman-Mu, belajar kembali mengenal Engkau, supaya hati kami boleh kembali dipenuhi dengan cinta kasih-Mu. Hati kami kembali boleh dibakar dengan segala kasih yang Tuhan telah nyatakan. Dan kami mau belajar untuk juga mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami ya, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Mari rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat 31. Lukas 16, 19 sampai 31 saya akan bacakan bagi setiap kita. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia kembali ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema hari ini adalah dapatkah iman Kristen diketahui secara pasti. Biasanya tema ini adalah tema ceramah apologetika yang disampaikan dengan sebuah durasi yang cukup panjang untuk kita boleh belajar melihat bukti-bukti dan argumentasi yang menjadi dasar keyakinan iman Kristen. Namun kali ini saya tidak akan menyampaikan ceramah, tetapi saya akan berkhotbah dengan durasi yang cukup singkat. Maka saya tidak mungkin mengajak kita melihat seluruh argumentasi yang ada, tetapi kita akan berfokus kepada satu bagian kecil yang biasanya juga menjadi topik dalam ceramah tersebut. Maka kalau saya diizinkan untuk menambahkan subtema dari tema besar, dapatkah iman Kristen diketahui secara pasti, saya mau menambahkan bagian kecil ini adalah problematika skeptisisme. Dari tema ini saya ingin mengajak kita melihat ada 2 jenis atau 2 tipe. Yang satu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mencari kejelasan dan kepastian,
Dan yang satu adalah seseorang yang senantiasa skeptis atau meragukan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya seseorang yang mencari kebenaran, mencari kejelasan akan sesuatu bukan hal yang salah. Justru saya mau katakan itu normal, manusiawi, bahkan sesuatu hal yang bagus. Ambil contoh ketika kita di dalam kondisi yang sulit dan susah semacam ini. Tidak ada yang tahu kapan kondisi seperti ini akan berlangsung. Bukankah kita senantiasa bertanya kapan ya hal ini akan berakhir? Dan ketika dijawab dengan berbagai macam spekulasi yang ada, kita tidak akan pernah merasa puas. Karena apa? Karena pada naturnya kita berusaha mencari sesuatu hal yang pasti. Apalagi kalau kita diperhadapkan bukan sekedar untuk kepuasan pengetahuan, tetapi bukankah kita senantiasa bertanya kapan ya tersebut? Maka kita pasti akan mencari kepastian untuk menjamin akan kehidupan kita. Ambil contoh, kalau kita misalnya berbicara tentang duduk, yang artinya juga kita beriman, menyandarkan tubuh kita kepada kursi. Bukankah kita akan mencari kursi yang kuat, yang pasti dapat menopang tubuh kita. Baru kemudian kita mau duduk, kita mau menyandarkan seluruh tubuh kita kepada kursi tersebut. Atau contoh lain, ketika pasangan atau seorang laki-laki menyukai seorang wanita, lalu menyatakan cinta dan kasihnya. Bukankah seringkali kita mendapati sang wanita kemudian akan berkata atau mempertanyakan pertanyaan ini, apa buktinya cintamu kepadaku? Dari pertanyaan itu sebenarnya satu hal yang kita bisa tangkap, yaitu kerinduan untuk mendapatkan kepastian. Supaya jangan sampai laki-laki itu hanya mempermainkan wanita tersebut, tetapi ia sungguh-sungguh boleh mendapatkan seseorang yang sangat mencintai, yang kepadanya dia bisa menyerahkan seluruh harapan dan dirinya kepadanya. Mencari kepastian bukan sesuatu hal yang salah, tetapi menjadi seorang yang skeptis berbeda dengan seorang yang mencari kepastian. Seorang yang skeptis justru tidak sedang mencari kepastian. Justru orang skeptis meragukan kemungkinan kita bisa mengetahui kebenaran secara pasti. Karena ciri yang pasti dari skeptisisme adalah ketidakpercayaan atau ketidakyakinan akan segala sesuatu. Mungkinkah, pertanyaannya saat ini, orang Kristen menjadi orang skeptis? Saya percaya hal itu sangat mungkin terjadi. Paling besar kemungkinan menjadi orang skeptis secara praktis. Mungkin bukan secara filosofis, tapi secara praktis. Misalnya adalah seorang yang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi meragukan apakah Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Bisa jadi dia adalah juga orang yang meragukan akan kasih dan penyertaan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Percaya sih Tuhan ada, tapi mungkin dalam hidupnya dia meragukan apakah Tuhan itu betul-betul nyata menyertai dirinya atau tidak. Salah satu ciri dari orang skeptis adalah ia lebih mudah melihat keabsenan Allah. Dalam tanda petik, keabsenan Allah di tengah-tengah kondisi yang sulit terjadi. Orang skeptis akan cenderung lebih mudah melihat ketiadaan Tuhan, ketiadaan kebaikan dan penyertaannya, ketimbang melihat segala pekerjaan tangan yang Tuhan sedang dan terus-menerus lakukan di dalam kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi seseorang yang skeptis? Saya ingin mengajak kita melihat ada dua problem yang mungkin membuat seseorang bisa menjadi orang skeptis. Yang pertama, yaitu problem hati. Di dalam hal ini, hati bukan hanya berbicara mengenai emosi atau perasaan, tetapi yang dimaksudkan hati adalah ketidakterbukaan untuk menerima pernyataan kebenaran. Itu problem hati. Tanpa kita membuka hati kita, yang artinya mau belajar menerima pernyataan kebenaran, maka berapapun banyak bukti-bukti yang disuguhkan dan diberikan, kita pasti akan tetap meragukan hal tersebut. Itulah yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini melalui gambaran orang kaya. Digambarkan hatinya yang bermasalah.
Kenapa bisa digambarkan hati yang bermasalah? Memang kita mungkin bisa mengatakan orang ini adalah orang yang tidak baik karena tidak mau berbagi dengan Lazarus, orang miskin yang membutuhkan. Tapi kalau kita melihat lebih jelas, sebenarnya problemnya bukan sekedar tidak mau berbagi, tapi semua itu berangkat dari hati yang dekil dan hati yang jahat. Bagaimana mungkin seseorang yang dikatakan selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, yang merupakan sebuah pakaian khusus yang biasanya dikenakan di dalam momen-momen tertentu saja. Dan orang yang bisa membelinya hanyalah orang-orang dengan standar ekonomi yang tinggi. Tetapi yang menarik, firman Tuhan menuliskan, ia selalu berpakaian demikian. Yang artinya apa? Bagi orang lain, itu pakaian khusus. Pakaian hanya dipakai dalam momen tertentu. Tapi bagi orang ini, orang kaya ini, itu pakaian sehari-harinya. Pakaian rumahannya. Ditambah lagi dituliskan, ia bersukaria dalam kemewahan. Makan mewah mungkin hanya terjadi dalam momen tertentu, seperti perayaan-perayaan khusus. Tapi dituliskan bahwa dia senantiasa bersukacita di dalam kemewahannya. Sehingga penggambaran-penggambaran seperti ini menunjukkan seharusnya orang ini berkelimpahan. Maka kalau dia mengetahui adalah Lazarus, orang miskin yang membutuhkan makanan, dia bisa menyisihkan loh sebagian itu untuk Lazarus. Dan dia tetap tidak kekurangan. Mungkin kasusnya berbeda kalau sama-sama orang miskin. Dan kemudian orang miskin yang satu tidak berbagi dengan yang lain. Karena apa? Bisa jadi dia mengatakan, bagi saya saja kurang, apalagi saya harus bagi dengan kamu. Tetapi bagi orang kaya ini, bukankah dia tidak kekurangan apapun, bahkan tidak mengganggu segala kenyamanan dan kenikmatan yang dia bisa rasakan. Tetapi dia tetap tidak mau berbagi. Yang menarik adalah, Tuhan Yesus bukan membuat perumpamaan ini berakhir sampai titik itu. Tapi dia menceritakan sebuah ilustrasi apa yang terjadi setelah kehidupan setelah kematian. Digambarkan bahwa orang kaya ini yang kemudian disiksa dalam hukuman kekal tersebut memandang dan kemudian melihat Lazarus dalam kondisi yang berbeda. Apa responnya? Apa berkatanya kepada Lazarus? Tidak ada, bukan? Tidak ada permintaan maaf, tidak ada ungkapan penyesalan. Justru yang terjadi adalah orang kaya ini berkata-kata bukan kepada Lazarus, tetapi kepada Abraham. Dan perhatikan isinya. Dia minta Abraham, perintahkan Lazarus melakukan A, perintahkan Lazarus melakukan B. Dengan kata lain, orang kaya ini mau mengatakan bahwa aku tidak level berbicara dengan Lazarus. Siapa dia? Cuman orang miskin. Kalau aku harus berbicara, maka aku berbicara kepada Abraham. Bahkan sampai pada waktu dia sudah menerima hukuman pun, dia tetap jahat. Hatinya tetap dekil. Hatinya tetap penuh dengan segala kekejian yang ada. Sebenarnya gambaran ini menjawab salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan ketika seminar-seminar Apologetika 3. Kenapa kalau manusia berdosa di dalam kesementaraan, Tuhan menghukum di dalam kekekalan? Firman Tuhan ini memberitahu kita, orang berdosa bukan hanya berdosa di dalam kesementaraan. Bukan setelah mereka melihat Tuhan dan kemudian mereka berkata, oh ternyata Tuhan yang benar ini toh. Aduh maafkan ya, ternyata aku salah selama ini. Lalu dia harus mengakhiri kehidupannya dengan perasaan yang kecewa dan menikmati hukumannya di dalam segala kekecewaan. Bukan. Gambaran firman Tuhan menunjukkan, bahkan setelah dia tahu disingkapkan kebenaran, bahkan merasakan hukumannya, dituliskan hatinya tetap jahat. Inilah problem hati. Seorang yang punya problem di dalam perasaan, dalam hatinya, adalah seseorang yang bagaimanapun juga dia tidak bisa untuk melihat kebenaran tersebut. Bukan karena kebenarannya tidak jelas, bukan karena faktanya tidak nyata, tetapi masalahnya adalah ada di dalam hatinya. Mungkin sebagian kita akan bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang secara tulus mencari kebenaran? Apakah orang-orang seperti ini akan menjumpai kebenaran tersebut?
maka saya bisa berani menjawab, ya, orang-orang itu akan menjumpai kebenaran. Tapi bukan karena mereka dengan kemampuannya bisa mencari kebenaran, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah sang kebenaran itu yang mencari mereka. Jangankan orang-orang yang tulus mencari, orang yang berdosa, bahkan yang tidak menginginkan Allah pun, yang tidak punya akses untuk mencari Tuhan pun, Tuhan cari dan Tuhan akan tangkap mereka. Salah satu catatan dalam Injil Lukas, seorang yang dirasuk legion. Kita tahu kisah ini bersama. Orang tersebut ketika Yesus baru saja turun dari kapal, orang yang dirasuk setan ini segera berlari dari tempatnya, tersungkur. Lalu setan itu bersuara dari dalam diri orang tersebut mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang Maha Tinggi? Apa urusanmu dengan kami?" Kalau memang Tuhan Yesus tidak berniat mencari orang tersebut, Tuhan Yesus cuma kebetulan lewat, harusnya dong Tuhan Yesus merespon, "Siapa yang cari kamu?" Tapi bukankah dengan pernyataan tersebut di dalam segala kemahatauan setan yang terbatas itu, setan mau memberitahu bahwa Yesus datang bukan kebetulan. Yesus datang bukan sekedar mau mencari pelayanan yang lain, tapi Yesus sengaja datang memang untuk mencari satu orang yang sudah dibelenggu demikian rupa, bahkan ditolak oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Tapi Tuhan tetap peduli dan mencari. Maka dengan dasar ini, saya percaya orang yang mencari kebenaran, orang tersebut akan menjumpai kebenaran. Bukan karena dia mampu mencarinya, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mencari mereka. Mungkin kita akan melanjutkan dengan pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang mencari kebenaran, tetapi sampai akhirnya dia tidak berjumpa, padahal dia rindu untuk mendapatkan kebenaran tersebut? Maka jawaban yang bisa saya berikan adalah jangan menghakimi. Pertama, kita tidak pernah tahu loh, apakah orang tersebut sampai di akhir hidupnya benar-benar menolak kebenaran. Bisa jadi dalam perilaku, dalam hal yang nyata dan tidak kelihatan perbedaannya, tetapi di waktu-waktu terakhir tersebut, di dalam hatinya, orang tersebut menerima kasih dan anugerah dari Tuhan. Maka kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup orang lain. Maka jangan menghakimi. Tapi jangan menghakimi sisi yang kedua, saya juga ingin katakan demikian. Apa yang nampak, apa yang kelihatan di permukaan, tidak pernah secara utuh menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Bisa jadi yang nampak di luar, kelihatannya adalah dia rindu mau belajar. Kelihatannya dia mencari tahu. Kelihatannya dia itu mau belajar berdiskusi untuk mendapatkan kebenaran. Tapi belum tentu apa yang ada di luar itu benar-benar menggambarkan apa yang ada di dalam. Sehingga kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi kepada orang tersebut. Tetapi satu hal, kita tahu dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam hati setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh sedang mencari kebenaran? Apakah kita sedang sungguh-sungguh merindukan mendapatkan kebenaran? Atau hati kita sudah bebal, sudah tertutup untuk pernyataan kebenaran tersebut? Ini problem yang pertama. Dan problem yang kedua adalah problem pikiran. Orang yang hatinya tertutup akan menyebabkan pikirannya juga tertutup. Dia tidak lagi bisa melihat dan tidak lagi mau untuk menyelidiki dan melihat kebenarannya. Sehingga orang tersebut bisa dikatakan tidak lagi mau mencari tahu dan tidak lagi peduli terhadap kebenaran. Contoh di gambaran Alkitab adalah Pontius Pilatus. Bukankah dengan jelas Pontius Pilatus ketika dia sedang mengadili Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang dia lontarkan. Apa itu kebenaran? Tapi yang menarik, catatan Injil menuliskan, setelah dia bertanya, dia pun meninggalkan Yesus. Yang artinya apa? Dia tidak mau betul-betul mencari tahu. Dia tidak menantikan jawab Yesus. Dia cuma bertanya saja atau asal tanya, tapi tidak sungguh-sungguh sedang menyelidiki apa itu kebenaran yang mau diajarkan. Demikian juga
Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini menunjukkan hal tersebut. Orang kaya itu berkata, kalau saja Lazarus yang telah mati ini dibangkitkan kembali, maka saudara-saudara yang lain itu akan sanggup diyakinkan untuk percaya sehingga mereka bisa bertobat. Tapi yang menarik, Abraham kemudian menjawab tidak. Meskipun orang itu sudah dibangkitkan, melihat tanda yang ajaib, tetapi kalau mereka tidak menyelidiki apa yang sudah dinyatakan sebelumnya, apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, maka semuanya itu akan percuma. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang menarik, hal yang ajaib, yang eksklusif dinyatakan itu ditafsirkan secara berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan sebelumnya. Bukankah kondisi seperti itu yang juga terus-menerus terjadi, bahkan sampai sekarang? Contohnya, orang disembuhkan dari penyakitnya. Tuhan memakai sebuah media tertentu atau alat tertentu untuk menyatakan kasih dan kebaikannya, sehingga melalui alat atau obat tersebut atau melalui sebuah metode tertentu, orang tersebut boleh disembuhkan secara ajaib. Harusnya alat, metode, apapun sebutan kita untuk hal tersebut merupakan alat Tuhan untuk mengarahkan kita melihat Dia lebih jelas, bukan? Bukankah harusnya ketika orang itu disembuhkan dengan cara apapun, kita kembali melihat Tuhanlah yang bekerja dan berkarya. Tapi yang sering kali terjadi, bukannya orang tersebut, orang yang di luar, orang yang sekitarnya melihat kesembuhan tersebut bukan diajak melihat Tuhan, tapi justru diajak untuk mengagumi metode, mengagumi alat, mengagumi media-media yang digunakan. Sehingga tidak heran, seringkali justru sesuatu yang harusnya menjadi alat Tuhan, tapi dijadikan Tuhan itu sendiri. Demikian juga terjadi kepada orang-orang, hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan pakai untuk mengerjakan sebuah karya-karya khusus, tanda-tanda khusus. Namanya juga tanda, harusnya bertujuan mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Tapi berapa banyak yang pada akhirnya bukan Tuhan yang dilihat, justru tanda-tanda itulah yang lebih menonjol dan yang lebih diperhatikan. Tanpa proses pembelajaran firman Tuhan, maka hal apapun, semenarik apapun, tidak akan menolong proses pertumbuhan iman. Dan yang lebih celakanya, iman yang didasarkan dari hal pengetahuan doktrin yang salah, bukan sekedar tidak akan mempertumbuhkan, tetapi justru akan menghasilkan kekecewaan dan juga kepahitan. Contoh kembali, kalau ada orang yang selama ini percaya bahwa kalau kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengerjakan mujizat. Mujizat pasti terjadi. Maka bukankah di dalam kondisi seperti sekarang yang kita lihat, banyak orang percaya Tuhan, tapi toh mujizat tidak terjadi. Maka kalau orang percaya kalau Tuhan itu pasti dan akan selalu mengerjakan mujizat, lalu mujizat tidak terjadi, maka sangat dimungkinkan imannya bukannya bertumbuh, tapi justru penuh dengan kekecewaan. Celakanya, bukan karena Tuhan yang mengecewakan, tapi karena ia beriman kepada Tuhan yang palsu, kepada Allah yang tidak dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Saya meyakini bahwa kondisi COVID-19 pandemi ini menjadi alat Tuhan untuk menguji akan kebenaran iman kita, untuk mengajak kita mencari yang pasti. Apakah iman kita sudah dibangun di atas dasar yang benar, sesuai dengan apa yang dinyatakan, yang harusnya kita responi dengan semakin belajar kebenaran, supaya kita boleh semakin menjumpai kebenaran tersebut, dan kita boleh semakin ditopang di dalam kebenaran tersebut? Ataukah justru iman kita dibangun dengan dasar yang salah, yang pastinya iman tersebut akan menghasilkan kekecewaan? Apakah iman yang didasarkan dari pengajaran yang benar tidak mungkin mengecewakan?
Mungkin itu pertanyaan yang bisa muncul, terlontar dalam pikiran kita. Bisa nggak sih kita ini sudah beriman dengan benar, tapi kita juga tetap kecewa? Maka saya percaya jawabannya adalah tidak. Bukan karena iman yang benar itu hebat kuasanya, tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan yang benar, yang artinya kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang penuh kasih karunia, kepada Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya mati bagi kita. Maka saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang bersandar kepada Dia. Sehingga iman kepada Dia yang benar, iman seperti itu tidak akan mengecewakan. Kalau nyawanya sudah diberikan bagi kita, kalau cintanya sudah ditunjukkan dengan begitu jelas melalui pengorbanan di atas kayu salib, apakah yang Tuhan tidak akan berikan? Kasih-Nya yang tidak akan dinyatakan bagi setiap kita yang bergantung dan bersandar kepada Dia. Iman yang benar tidak pernah akan mengecewakan. Saya menutup dengan sebuah kesaksian dari seorang rekan saya yang pada waktu usia mudanya dia harus mengalami sebuah penyakit. Di masa itu penyakit ini dikenal sebagai penyakit orang tua, yaitu penyakit stroke. Tapi pada waktu masih muda dia sudah terkena penyakit stroke. Beberapa bulan setelah dia terkena penyakit stroke, giliran ayahnya juga kena serangan yang sama. Tetapi kondisinya berbeda, karena sang ayah jatuh dari atas ke bawah yang menghasilkan pendarahan penuh di otak. Setelah kemudian dilakukan berbagai macam langkah pengobatan, operasi, dan berbagai macam hal, kondisi si ayah tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu diobservasi, dokter mengatakan ini hasil terbaik. Sang ayah bisa bertahan karena semua ditunjang dengan peralatan. Sang dokter pun menyarankan lebih baik sang ayah dibawa pulang. Peralatan-peralatan ini disewakan sehingga biaya bisa lebih ditekan. Keluarga memutuskan setuju. Berapa lama pergumulan semacam ini? Bukan sehari 2 hari, bukan juga dalam hitungan minggu atau bulan, tapi bertahun-tahun. Dan pengeluaran yang mereka habiskan untuk pengobatan ini tidak murah. Dukungan-dukungan dari keluarga besar semakin lama juga semakin menipis. Sampai akhirnya suatu kali keluarga besar dari pihak wanita, istri dari orang yang sakit ini datang mengunjungi. Dan selesai mengunjungi mereka melihat bahwa kondisi ini tidak lagi berubah. Dari dulu begitu-begitu saja. Maka kemudian keluarga ini berkata, kami tidak bisa support loh. Keuangan kami juga terbatas. Tetapi kalau kamu masih mau kami support, ada syarat. Apa syarat? Sudah, relakan suamimu pergi. Relakan suamimu untuk dipanggil pulang. Cabut alat-alatnya, supaya dia bisa segera meninggal. Lalu uang yang akan kami berikan bisa kamu gunakan untuk pengobatan dari anakmu yang juga terkena sakit stroke. Oh Bapak Ibu dan rekan-rekanku, saya yakin dan percaya ini bukan pergumulan yang mudah bagi keluarga ini. Tapi sang istri mengajak sang anak-anak ini berdoa di kamar mereka berlutut. Dan selesai berdoa, istri ini keluar menjawab keluarga besarnya. Kalau Tuhan masih belum mau panggil suamiku, maka Tuhan akan kasih saya kekuatan. Tapi kalau Tuhan mau panggil suamiku pulang, Dia tidak akan biarkan saya mencabut, sehingga kemudian membunuh orang yang aku kasihi. Keluarga besar pun marah dan mereka berkata, kamu ini jangan asal beriman, kamu ini jangan ngawur, realistis sedikit dong. Boleh sih percaya Tuhan, tapi jangan begini, emang Tuhan akan cukupkan kamu? Setelah dinego hasilnya tetap sama. Sampai akhirnya keluarga besar memutuskan, oke, jalani hidup, kami tidak akan support lagi. Dan memang betul Bapak Ibu, hari-hari ke depan bukan menjadi hari-hari yang mudah, tapi menjadi hari-hari yang penuh pergumulan, penuh penderitaan. Sampai kira-kira kalau saya tidak salah hitung 13 tahun kemudian, baru akhirnya sang ayah dari rekan ini
tanpa perlu dicabut. Tuhan panggil orang tua ini dalam kondisi demikian. Di dalam ibadah tutup peti, sang anak yang terkena stroke dalam kondisi pemulihan, dia bersaksi, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa baik, dia menakjubkan. Saya bertanya-tanya kenapa dia bisa berkata seperti itu. Apakah sekedar teori? Ataukah memang itu layaknya orang Kristen yang berkata God is good all the time God is good. Maka setelah dia selesai sharing, saya tanya, kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah hidupmu sulit? Kamu pun kena stroke, kenapa kamu bisa berkata? Lalu dia menceritakan, sejak sang keluarga besar tidak menghidupi mereka lagi, keuangan jelas langsung merosot, banyak barang mulai dijual demi menopang kehidupan bersama. Tapi mama dan anak-anaknya ini punya sebuah kebiasaan. Pesan mama mengajarkan anak-anaknya, jangan pernah membuka mulut, meminta-minta kepada orang. Karena orang tidak pernah bisa diandalkan. Engkau sudah lihat sendiri, keluarga tidak bisa diandalkan. Kalau engkau mau membuka suara, engkau mau menjerit, engkau mau minta tolong kepada satu pribadi, yaitu Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Dan dia katakan, 13 tahun, bukan waktu yang singkat, tapi 13 tahun Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara, Tuhan pimpin sampai pada akhirnya. Maka inilah kepercayaan kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak akan mengecewakan, Tuhan yang telah berjanji, dan Tuhan yang akan memenuhi. Hari ini saya tahu di dalam kondisi yang serba sulit, pandemi yang membuat kita bergumul, seringkali kita juga tidak tahu kenapa Tuhan belum bertindak dalam kehidupan kita. Kita berharap Tuhan segera menolong, tetapi kadang-kadang pertolongannya tidak seperti yang kita harapkan dan dambakan. Kalau itu terjadi dalam kondisi kita, dan kalau kita mendapati Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab, maka saya percaya Tuhan akan menolong. Saya tidak tahu kapan waktunya, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang dinyatakan dalam Alkitab, Tuhan akan tetap menyertai setiap kita. Maka rekan-rekanku, jangan ragu, jangan khawatir. Seperti seorang penulis Charles Spurgeon mengatakan, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik, dia tidak mungkin bertindak yang tidak baik. Tuhan itu berhikmat, dia tidak mungkin bertindak sesuatu hal yang salah. Kalau kita belum bisa melihat jalannya, kita belum bisa melihat bagaimana jalinan perbuatan tangannya, seolah-olah semuanya itu serba hitam dan gelap. Percayalah, hati yang pernah diserahkan mati di atas kayu salib, hati yang pernah, hati seorang bapak yang pernah mengorbankan putra tunggalnya untuk mati, hati itulah yang ada mengasihi, melihat, dan menjamin hidup setiap kita di dalam genggamannya. Tetaplah teguh percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami rindu kami boleh melihat segala kebenaran ini secara pasti. Maka Tuhan, tolonglah hati kami. Berikan kepada hati kami, pada setiap kami hati yang rindu untuk terus melihat kebenaran-kebenaran Tuhan. Bukan hati yang sudah menghakimi dan tertutup sehingga tidak mau melihat segala kebenaran-Mu. Berikan pada kami juga pikiran yang senantiasa mau belajar kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran itulah yang menjadi fondasi dasar iman kami. Dan disitulah kami berpijak, dan disitulah kami memegang teguh, dan disitulah kami berharap dan bergantung. Sehingga dalam situasi-situasi yang buruk,
dalam situasi-situasi yang sulit, kami tidak kehilangan pengharapan. Karena kami tahu, kami berada di genggaman tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, di dalam proses pertumbuhan iman kami. Pakailah seluruh proses, baik itu penderitaan dan juga proses pembelajaran firman, menjadi alat untuk kami melihat Engkau lebih jelas. Dan disitulah kami akan belajar mengasihi Engkau lebih lagi dan hidup bagi Engkau. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Di dalam segala kesulitan yang kita alami hari ini, kita tetap berpegang teguh padanya dan tetap beriman pada Injil yang menyelamatkan kita. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan.